Pemusnahan ratusan ayam selundupan dari Filipina. Imbas kenaikan harga beras, omset pedagang turun 50%. Manado Adventure Park, wisata edukasi sambil menikmati pesona alam. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi edisi Jumat 4 Juli 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Irama Toy, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Satuan Narkoba Polres Kota Mobagu berhasil menangkap residivis pengedar narkoba antar provinsi jenis sabu. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti 25 paket sabu atau 25 gram sabu yang sudah dikemas dalam plastik ukuran kecil. Residivis pengedar narkoba antar provinsi ini ditangkap di 2 tempat berbeda. Pelaku berinisial AS, umur 23 tahun, warga Sibalaya Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, ditangkap Satuan Narkoba Polres Kota Mobagu saat melintas di Jalan Trans Sulawesi. Polisi berhasil mengamankan barang bukti sabu sebanyak 25 paket seberat 25 gram siap edar yang dibawa pelaku dari Palu menuju ke Kabupaten Minahasa Selatan. Sedangkan 2 pelaku lainnya masing-masing berinisial HI, umur 31 tahun, dan MK, umur 36 tahun. Ditangkap di salah satu pangkalan mobil di Kelurahan Molino dengan barang bukti sabu seberat 2 gram serta 2 pelaku yang mengedarkan obat keras terlarang jenis triheksipinidil sebanyak 43 butir. Hasil kegiatan Satres Narkoba Polres Kota Mobagu yang mana pengungkapan ini dilakukan pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 dengan TKP yaitu Jalan Trans AKD Kecamatan Nelayan pada pukul 19.00 dengan jumlah barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 30 gram, kemudian obat golongan G, psikotropika triple X ya, 3X sebanyak 118 butir. Dengan jumlah tersangka ada 5 orang. Para pelaku kini ditahan di ruang tahanan Polres Kota Mobagu dan diancam dengan pasal tentang narkotika, ancaman pidana seringan-ringannya 6 tahun dan 20 tahun paling lama, serta pasal tentang kesehatan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, tim tangkap buronan atau tabur Kejati Sulawesi Utara mengamankan Jane Feni Posuma terpidana dalam perkara tindak pidana penipuan setelah buron selama kurang lebih 2 tahun. Setelah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO selama 2 tahun, pelarian Jane Feni Posuma yang merupakan terpidana perkara tindak pidana penipuan berhasil diamankan tim tangkap buronan atau tabut Kejati Sulawesi Utara. JFP diamankan pada Minggu 29 Juni 2025 di Desa Lolah, Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa. Usai diamankan, terpidana langsung dibawa ke Kejaksaan Negeri Manado untuk dilakukan serah terima kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Manado. Memang setelah adanya putusan Mahkamah Agung untuk terdakwa Jane ini, kemudian setelah itu kita tahun 2023 kita lakukan pengecekan ke lokasi di mana dia tinggal, namun tidak kami temukan, sehingga kami melakukan pelacakan dengan bekerjasama dengan AMC di pusat. Kemudian didapatlah keberadaan dari pada si DPO ini. Kemudian pada hari Minggu itu kita lakukan pengamanan yang bersangkutan setelah kita mendapat kepastian keberadaan yang bersangkutan. Setelah kita
amankan, kita bawa ke kantor Kejaksaan Negeri Manado, kemudian kita diproses di situ, baru kita bawa ke lapas perempuan. Jane Feni Posuma merupakan terpidana dalam perkara tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam perkara ini Jane Posuma dijatuhi hukuman pidana penjara 2 tahun. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulut Januar Bolitobi bilang penangkapan ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan Tinggi Sulut dalam menegakkan hukum dan memastikan setiap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara efektif. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, seorang warga asal Desa Bulo, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara meninggal dunia akibat dikeroyok oleh 7 orang tak dikenal. Ketujuh pelaku pun berhasil diamankan pihak kepolisian. Satuan Reserse Kriminal Polsek Dimembe berhasil menangkap 7 orang tersangka yang merupakan warga Desa Patokaan, Kecamatan Telawaan, Kabupaten Minahasa Utara. Ketujuh tersangka ditangkap karena diduga melakukan aksi pengeroyokan terhadap seorang warga asal Desa Bulo. Aksi pengeroyokan terjadi saat korban bersama kedua temannya melintas di ruas jalan Desa Patokaan dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian dihadang oleh para tersangka yang sudah dalam keadaan mabuk. Saat hendak melarikan diri, salah satu korban tertinggal, sementara kedua temannya berhasil melarikan diri. Dari ketujuh tersangka, 1 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Hingga saat ini, ketujuh tersangka telah dilakukan pemeriksaan dan telah dilakukan penahanan. Awalnya sebelum kejadian, pelaku dan teman-temannya menghadang korban di depan rumahnya FN, salah satu pelaku. Baru disitulah mereka melakukan pemukulan. Tapi pada waktu mereka menghadang, mereka ada 3 orang. 3 orang tersebut, hanya 2 yang dapat melarikan diri. Jadi yang tertinggal si korban atas nama Melvis Ariel Bernawa. Baru mereka bawa ke tempat pengolahan kelapa. Di situ mereka ramai-ramai melakukan penganiayaan pada korban tersebut. Tersangka yang diamankan oleh Polsek 7 orang, tapi salah satu masih di bawah umur itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketujuh tersangka dikenakan pasal 35 Junto 170 KUHP dengan ancaman pidana 15 tahun kurungan penjara. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Ke informasi lainnya, Saudara, Pangkalan TNI Angkatan Laut Tahuna menggelar pemusnahan barang bukti penyelundupan ratusan ayam ras Filipina yang berhasil diungkap di perairan Tahuna. Pemusnahan dilakukan di Makolanal, Tahuna. Sebanyak 500 ekor ayam ras Filipina dimusnahkan dengan cara dibakar dan dipotong. Estimasi nilai ekonomi lewat penangkapan ini sekitar 2,2 miliar lebih. Dan Lanal Tahuna Letkol Hadi Subandi mengatakan pemusnahan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan ikan dan tumbuhan. Yang pertama, kita alhamdulillah sudah melaksanakan rangkaian kegiatan pemusnahan barang bukti. Yang pertama dari kapal Pamu tanpa nama itu sejumlah 227 ekor. Kemudian yang kedua dari kapal Pambut tanpa nama itu ada sejumlah 345 ekor. Tadi sudah disaksikan rekan-rekan awak media semua bahwa barang bukti tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh netizen, bahwa barang bukti itu dinego keluar, dijual, ditukar ayam kampung lah, ataupun lain-lain daripada netizen. Itu kita buktikan. Ayam kita itu ada tandanya, ada yang di leg band, yang di kaki, bahwa itu menyatakan ras murni dari Filipina. Kemudian ada yang dari di sayap, ada wing band. Jadi itu kita sudah buktikan bahwa hal tersebut tidak terbukti apa yang dituduhkan daripada netizen. Pak, terkait dengan
dua nakoda itu Pak seperti apa kelanjutannya nanti? Pada saat ini kita sedang dalami kasusnya, kemudian kita melaksanakan penyelidikan, selanjutnya kita nanti akan limpahkan kepada pihak yang berwenang. Pemusnahan ini juga sebagai bentuk kepedulian TNI AL dalam pemberantasan kegiatan ilegal yang terjadi di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia. Salah satunya penyelundupan ayam ras Filipina yang tanpa dokumen yang digagalkan oleh Lanal Tahuna. Total perkiraan kerugian negara dari tangkapan kedua ini mencapai 3 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV Tahuna, Sulawesi Utara. Informasi imbas kenaikan harga beras, omset pedagang turun 50% akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, dalam beberapa hari terakhir, harga bumbu dapur di Kota Manado, Sulawesi Utara naik. Di pasar tradisional Bersehati Kota Manado, harga cabai rawit yang sebelumnya Rp70.000 per kilogram, kini menjadi Rp130.000 per kilogram. Di pasar tradisional Bersehati Kota Manado, harga tomat melonjak tajam dari Rp15.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Sementara cabai rawit dari Rp70.000 per kilogram kini menjadi Rp130.000 per kilogram. Para pedagang mengaku bahwa kenaikan harga bumbu dapur ini akibat cuaca buruk yang dalam beberapa bulan terakhir melanda Provinsi Sulawesi Utara sehingga beberapa daerah penghasil mengalami gagal panen. Selain itu, bawang merah dan bawang putih juga mengalami kenaikan dari Rp30.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Ini dia melonjak tinggi mulai dari tomat, rica sampai bawang merah. Ini harga mahal. Orang-orang rata-rata mengeluh lantaran lebih mahal itu dia. Kalau ini masuk langsung dari Langowan, kalau tomat. Kalau rica kiriman langsung dari Gorontalo. Kalau bawang merah biasa dari Bima. Pakai trek dia dah. Kenaikan harga yang biasa cuma 10.000 jadi 20.000. Pokoknya lebih harga beda jauh sampai 10.000. Untuk memenuhi kebutuhan dapur setiap hari, warga mengaku terpaksa membeli meski harganya mahal. 2 kilo, berapa per kilo ini tadi? Jadi 40.000. Naik sekali. Naik sekali. Harapan semoga cepat turun di tembakau dan rampai-rampai itu. Pedagang berharap di musim pancaroba ini harga bumbu dapur bisa kembali stabil. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, harga beras terus naik. Sejak 1 bulan belakangan, lonjakan harga beras ini menyebabkan omset pedagang beras di Pasar Pinasungkulan, Kota Manado turun hingga 50%. Lonjakan harga beras yang terjadi di sejumlah daerah termasuk di Kota Manado berdampak terhadap daya beli masyarakat. Seperti yang terpantau di Pasar Pinasungkulan, Kota Manado, Sulawesi Utara. Sejumlah pedagang beras mengaku pendapatan harian dari penjualan beras mengalami penurunan di angka 30-50%. Pedagang beras Ramli Sigalingging mengaku pergerakan harga beras sejak 1 bulan belakangan ini berdampak pada turunnya omset penjualan. Jika dalam sehari biasanya terjual 250 kg, kini penjualan turun hingga 100-150 kg saja. Tak jauh berbeda, pedagang beras lainnya Anseng Pono mengaku pada kondisi normal penjualan beras bisa di angka 350 kg per hari, kini jauh menurun hanya di angka 150-200 kg dalam sehari. Kondisi ini terjadi lantaran pola pembelian konsumen menjadi lebih selektif dan berhemat. Bahkan ada yang bisa membeli beras premium, kini beralih pada beras medium atau di bawahnya. Dampaknya daya beli masyarakat itu drastis menurun. Itu penurunannya berapa? Penurunan dia 30, 40 sampai 50% bahkan. Bapak biasa sehari-hari kalau kondisi normal bisa habis berapa per kilo? Normalnya bisa sampai 5 karung lah, 5
250 kilo. Kalau sekarang berapa, Pak? Sekarang bisa 100 kilo, 100 kilo lebih lah, 150. Jadi ini sangat berdampak terhadap omset ya? Iya, berdampak. Kalau beras naik, terus keuntungan naik, nah apa sih ini? Beras naik, tetap keuntungan jadi menurun. Biar bagaimana kalau orang tawar kan tetap orang kasih yang murah supaya perputaran uang itu lagi tidak mengendap. Begitu. Untuk sekarang ya agak menurun loh, karena harga lebih tinggi, jadi pembeli agak menurun deh DP pengambilan. Pak, kalau kondisi normal biasa Bapak boleh habis berapa dalam sehari? Kalau normal waktu sebelum naik ada 6-7 karung, tapi sekarang ya tinggal 3 karung setengah. Bapak sebagai pedagang mungkin harapannya apa, Pak? Ya harapan kita pedagang kalau lebih bagus, kalau mau memang harus kasih turun ya lebih ini lagi orang penjual, supaya pembeli kesini agak sedikit ringan. Pantauan Kompas TV, harga beras termurah di Pasar Pindah Sungkulan yakni Rp15.000 per kilogram. Sementara beras premium jenis Serayu dijual Rp16.000 per kilogram dan Superwin dijual Rp17.000 per kilogram. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Masih informasi yang sama, saudara, harga beras di sejumlah pasar tradisional Sulawesi Utara terus merangkak naik. Terkait hal ini, Gubernur Sulut lakukan operasi pasar untuk menjaga stabilisasi harga. Mengantisipasi lonjakan harga beras yang terus naik, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan melakukan operasi pasar. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus menegaskan upaya serius dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan membuka kios ketahanan pangan untuk masyarakat yang bertujuan untuk menstabilkan harga bahan pokok termasuk beras. Kita kemarin sudah lakukan operasi pasar, ya, semua komponen yang ada di sini yang bertugas. Yang kedua, Bulog juga melakukan pasar murah, ya, di satu pasar itu ada 6 titik sampai 4 titik. Kemudian juga kami Pemprov juga melakukan kios ketahanan pangan. Mereka mutar di titik-titik di mana rawan pangan, ya. Itu salah satunya upaya-upaya untuk kita melakukan penurunan sambil kita menghimbau, karena sebentar lagi kan kita ada acara tradisi yang selalu setiap tahun kita lakukan, ya. Jadi pengucapan tentunya harga biasanya menaik. Jadi mudah-mudahan naiknya jangan terlalu ekstrim. Intervensi pemerintah dalam menstabilkan harga pangan sangat penting agar bahan pokok bisa normal kembali. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi Manado Adventure Park, wisata edukasi sambil menikmati pesona alam akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Sulut dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2024 di ruang sidang DPRD Provinsi Sulut Kamis pagi. Rapat paripurna dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota Dewan Provinsi Sulawesi Utara beserta jajaran Forkopimda, berlangsung di ruang sidang DPRD Sulawesi Utara. Gubernur Sulut Julius Selvanus bilang meski proses pembahasan masih terdapat berbagai kekurangan, namun respon yang bijak, cerdas, dan tepat sasaran telah diberikan oleh pihak Dewan Provinsi, sehingga Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024 dapat disempurnakan dan diterima oleh rakyat Sulawesi Utara melalui para wakilnya di DPRD. Paripurna Ranperda selesai semua 2024 kita tutup dengan baik, ya, sama dengan DPRD, ya, DPR di provinsi sudah sepakat. Berarti kita akan buka lembaran baru, ya, karya-karya YXK Victory bersama seluruh masyarakat Sulawesi Utara untuk memajukan Sulawesi Utara lebih baik lagi. Gubernur Selvanus juga mengingatkan siklus pembangunan yang baru dimulai kembali ini akan menerima banyak tantangan yang bersifat dinamis.
Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Beralih ke informasi lainnya, Saudara Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Langi memimpin serah terima jabatan atau Sertijab Kapolresta Manado dan 3 pejabat utama di ruang Tribrata Mapolda Sulut Kamis pagi. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Langi memimpin upacara pelantikan Irwasda dan serah terima jabatan sejumlah direktur Polda Sulut serta Kapolresta Manado. Kegiatan dilangsungkan di Aula Tribrata Polda Sulut pada Kamis pagi yang dihadiri oleh Wakapolda Brigjen Pol Awi Setiono, para pejabat utama, ketua, dan pengurus Bayangkari. Menurut Kapolda, mutasi jabatan pada dasarnya merupakan suatu hal yang wajar di tubuh Polri karena dilaksanakan dalam rangka tour of duty untuk menjaga dinamika organisasi agar dapat terus bergerak maju. Ini kan yang pertama itu pelantikan Irwasda, ya. Kemudian ada beberapa direktur, diantaranya Direktur Reserse Kriminal Umum, Direktur Reserse Narkoba, Direktur Bimas, Pembinaan Masyarakat, dan Kapolresta. Nah, ini kan terkait dengan adanya mutasi jabatan tanggal 24 Juni yang lalu. Sehingga hari ini kita melaksanakan serah terima. Intinya ini merupakan proses regenerasi yang harus dilalui. Ya, di samping itu refresh, menambah pengalaman, penyegaran, dan semuanya adalah untuk kepentingan organisasi. Kapolda berharap para pejabat utama yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan dinamika tugas pada jabatan yang baru yang diembannya, serta untuk mendukung visi dan misi Polda Sulut. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Julius Selvanus memberikan apresiasi Polda Sulut atas upaya pengungkapan beberapa kasus korupsi. Pengungkapan kasus ini sebagai wujud dukungan Polda terhadap program Presiden dalam memberantas korupsi khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Gubernur Julius Selvanus mengapresiasi Kepolisian Daerah Sulawesi Utara terkait pemberantasan korupsi di Sulawesi Utara. Sepanjang tahun 2025, Polda Sulawesi Utara telah membongkar beberapa kasus korupsi seperti kasus dana hibah Sinode Gemim, PD Pasar Manado, dugaan korupsi Diskominfo, serta beberapa kasus lainnya. Ditambahkan Gubernur, pemberantasan korupsi yang dilakukan Polda Sulut ini merupakan salah satu wujud untuk mendukung program Asta Cita yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Gubernur mengimbau kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah atau SKPD di lingkungan Pemprov Sulut untuk jangan coba-coba melakukan tindak pidana korupsi. Kepala Pemerintahan Sulawesi Utara tentunya melakukan tugas-tugas saya, clean and good government, ya. Itu sudah kita lakukan. Kita melakukan penataan administrasi dan dedikasi kejuangan kepada para pimpinan-pimpinan di provinsi tentunya, dan kami akan bersinergi dengan Polda dan seluruh jajaran yang terkait dengan visi misi Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran, tentunya juga visi misi Gubernur Sulawesi Utara dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Perlu diketahui terkait tindak pidana korupsi dana hibah Sinode Gemim, Polda Sulawesi Utara telah menetapkan 5 orang tersangka dengan total kerugian negara mencapai 8,9 miliar rupiah. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, lokasi wisata Rumah Alam Manado Adventure Park selalu menjadi favorit warga untuk berwisata bersama keluarga. Selain mengusung konsep mengenalkan alam kepada pengunjungnya, kini destinasi Rumah Alam juga telah mengenalkan wisata edukasi bagi wisatawan yang datang. Destinasi Rumah Alam sekarang bukan hanya sebagai tempat rekreasi, tapi sudah menjadi wisata edukasi. Mari ikuti petualangan bersama saya, Aca, di Rumah Alam.
Memasuki lokasi rumah alam, suasana sejuk dengan beragam pepohonannya yang rindang seakan menyambut kedatangan saya dan rasa penasaran untuk menelusuri setiap wahana dan spot wisata di lokasi ini. Hal pertama yang saya lakukan adalah menguji adrenalin dengan merasakan serunya wahana Flying Fox berseluncur dari satu pohon ke pohon yang lain. Oh my God! Wah, saudara, ini sangat menegangkan dan sangat seru. Jika Anda masih ingin merasakan wahana adventure, Rumah Alam juga menyediakan permainan berkendara ATV. Mengitari rute pemandangan nan hijau memanjakan mata sambil merasakan serunya berada di atas kendaraan adventure. Selain wahana ATV, Rumah Alam juga memiliki 2 arena kolam renang bernuansa alam buat orang dewasa dan khusus anak-anak. Di arena kolam renang ini saya berbaur dengan para pengunjung, menikmati keseruan wahana foam party. Wahana lainnya yang tak kalah menarik adalah The Koala, sebuah lokasi untuk nongkrong bernuansa alam di pinggir sungai Tondano. Untuk bisa sampai di lokasi ini, pengunjung harus menjajal puluhan anak tangga dengan pemandangan aliran sungai yang menarik. Unik, wisata edukasinya lumayan buat anak-anak, terus tempatnya kayak nuansa alam, natural banget, tapi siap-siap buat olahraga kalau kesini. Mengusung konsep wisata edukasi, Rumah Alam Manado Adventure Park kini memiliki mini zoo. Di lokasi ini, pengunjung dapat melihat langsung beragam jenis hewan. Rumah Alam Manado Adventure Park selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama di akhir pekan dan hari libur. Beragam wahana tak kalah menarik lainnya juga tersedia di sini, seperti penginapan di atas pohon, negeri dongeng, dan taman lain. Oh ya, untuk bisa masuk di lokasi wisata Rumah Alam Manado Adventure Park, para pengunjung hanya merogoh kocek Rp35.000 saja per orang dengan bonus berenang di kolam. Jika Anda hobi berpetualang dan ingin menghabiskan waktu bersama keluarga dan sahabat, sudah pasti Rumah Alam adalah lokasi yang tepat untuk Anda kunjungi. Anata Samewo, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Dan saudara, informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Irama Toy pamit undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.